akan merugikan, sehingga kita didoakan oleh teman-teman kita yang di TPA itu segitu dahsyatnya doanya. Lah, kalau kebetulan dan ya enggak kebetulan memang kita termasuk buang ke sana ya, itu kita yang didoakan. Dan biasanya orang yang terdolimi itu doanya doa apa Bu? Mustajab. Bisa-bisa kita mau masuk surga tidak jadi karena tadi disumpahi dari teman-teman kita yang di atas itu. Tadi kita sudah diajak juga oleh Pak Imron kita untuk bayangkan kalau seandainya orang sana itu sekarang sudah protes gantian mau ditaruh di balok, kita juga tidak mau gitu ya. Makanya mulai pagi ini kita mengetuk, kita mengajak, kita menggerakkan hati ibu-ibu semuanya untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap sampah, hasil sampah kita masing-masing. Nah nanti itu sampahnya itu nanti bisa ada 2 penanganan gitu ya. Kalau tadi saya dengarkan Pak Imron itu ada versi pertama, itu ada teman kita itu ada bank sampah pengelolanya Bu Nunuk. Itu Bu Nunuk juga tetangga saya di blok C RSS. Kalau saya RSS blok R sebelah Ibu TK Pembina. Kalau Bu Nunuk sebelah ya blok R itu kalau urutannya itu petani blok B Bu. Kalau Bu Nunuk blok C. Tadi dekat sekali rumah saya dengan Bu Nunuk itu. Kalau Bu Nunuk itu konsen di bidang bank sampah. Bank sampah itu berarti sampah panjenengan, sampah apapun dipilah apa enggak Pak? Dipilah ya, sudah tahu ya. Dipilah sampah apa, sampah plastik. Kata Pak Imron kemarin di luar negeri sana itu setiap rumah itu sudah melakukan pemilahan itu ada 12 apa? 12 beberapa. Kalau di sini kita belum seperti mereka ya bisa dipilah berapa kantong Pak? Sampah kardus, sampah plastik, sampah apa lagi Pak? Kaca. Udah 3 aja. Terus yang sampah basahnya itu bisa dipergunakan untuk kompos. Nah, kalau kita bayangkan seandainya kita itu sudah bisa menjalankan seperti itu, wes pemerintah rampung masalah sampah, gitu ya. Nah, perkaranya sekarang apa? Kadang-kadang males gitu ya. Males itu bukan aliran orang Muslim loh. Males itu aliran setan gitu ya. Males itu harus kita buang. Karena malas itu bukan budaya Muslim gitu ya. Mari kita mulai gitu ya. Jadi itu pengelolaan yang pertama lewat bank sampah bagi ibu-ibu yang belum mau menjalankan bank sampah. Itu oke, enggak apa-apa. Yang kedua itu pengelolaan lewat Komkerdus, komunitas kerdus. Nah, kalau di komunitas kerdus itu memang gitu ya. Jadi dimanfaatkan sendiri semua. Jadi misalnya ya di rumah tangga kita itu ya. Jadi nanti yang sampah basah itu nanti pemilahannya sama, tetap dipilah. Yang basah dijadikan kompos. Komposnya itu nanti ada teman-teman yang ngajari tentang gimana cara buat komposnya. Tadi Ibu siapa Bu? Pariasmo Sinten? Itu tadi sudah tanya, nanti biar teman saya, senior saya yang akan menyampaikan, akan memberikan jawabannya gimana cara buat komposnya itu. Terus kemudian yang bungkus-bungkus yang bagus-bagus kayak bungkus kopi dan lain sebagainya bisa dibuat tas seperti tadi gitu ya. Jadi di komunitas kami itu semua sampah, semua calon sampah gitu ya, itu bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan, bisa dibuat jadi bernilai uang yang lumayan gitu. Nah kemudian dari misalnya ya tadi itu ada bungkus kopi dibuat tas. Lah petilan-petilan dari guntingannya itu ya masih ada bekasnya pasti ya, itu dikumpulin. Nah dikumpulinnya itu kalau Pak Imam kemarin bilang itu kalau jin itu kan biar tidak bikin masalah dikunci mati di botol ya. Ternyata plastik pun juga biar tidak menjadikan masalah itu dikunci mati di botol, namanya EcoBrick. Jadi itu pengantar dari kami untuk materinya
akan disampaikan oleh senior saya. Monggo nanti didengarkan bersama-sama. Sekali lagi, mari Bu, kita jangan mau kalah dengan kabupaten lain, jangan mau kalah dengan kelurahan lain. Jadi nanti dari Balok sini, nanti setelah kegiatan ini siap apa siap? Oh suaranya rak kompak yo. Gimana? Kita jangan sampai kalah gitu ya. Kita bayangkan kalau kita menjalankan programnya Pak Imron sekarang ini dengan kami di sini ikut bantu programnya pemerintah. Kami siap untuk diundang panjenengan semua untuk ngaji plastik, mau mengamankan ngunci mati plastik ini menjadi ekobrik. Ekobrik itu apa? Nanti biar dijelaskan. Kami siap. Kira-kira ibu-ibu di Kelurahan Balok ini siap atau siap? Ora kompak kok. Aduh, siap apa siap? Alhamdulillah. Monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta tepuk tangan dulu untuk Pak Imron dan Bu Hajah Munawaroh. Jadi ini kalau tepuk tangan itu dibiasakan yang ikhlas. Ya, kenapa? Karena menurut buku yang saya baca itu di telapak tangan kita ada 32 simpul syarat, ya. Jadi manfaatnya akan dua, satu kita menghargai orang lain, yang kedua dengan tepuk tangan ikhlas itu ternyata bisa memperpanjang umur kita 0,1 detik. Nah, tepuk tangannya yang ikhlas dulu. Oke, tadi sebelum kita masuk ada pertanyaan tadi ya, saya bantu jawab aja, kita masih saling belajar. Jadi pertanyaannya pripun tadi bisa diulangi Bu? Oh iya, berarti udah bikin ya? Nyon sewu kalih Bu sinten? Bu Jumiati, iya. Saya apresiasi Bu Jumiati, saya kasih hadiah 1 bros antik. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Jadi untuk pupuk organik cair itu langkahnya sangat mudah tadi. Kita bisa pakai ini ya, drum kalau mau sedikit mewah gitu kan, mepet sawah maksudnya. Atau pakai ember bisa, ember cat ditumpuk gitu. Gambarnya tadi saya sudah minta tolong Mbak Umi kirim ke Bu Munawaroh ya. Besok bisa ditampilkan juga. Itu tinggal ember cat 2 ditumpuk gitu aja selesai. Enggak usah pakai kralon untuk nyangga, enggak usah pakai saringan. Iya, tinggal yang satu dibolongi bawahnya, yang satu pinggirnya untuk ventilasi, tumpuk selesai. Gitu ya, gampang ya? Ya, kalau terpaksa bolonginnya enggak usah pakai solder atau bor. Paku aja diselomot-selomot gitu ya. Kalau misalnya masih belum, ember juga belum dapat, pakai plastik juga tidak apa-apa. Jadi plastik minyak itu juga cukup kuat ya. Atau kresek boleh, tapi kalau kresek dirangkap yang atas, nanti ambrol jebol. Ya, emang ya. Berarti tidak ada alasan untuk tidak mengolah sampah organik di rumah. Bener ya? Ya, gampang kan? Nah, langkahnya cukup mudah, cukup masukkan, semprot, tutup rapat. Udah itu aja. Bedanya kalau pakai plastik tadi tidak bisa ditutup, gitu aja. Jadi masukkan, semprot, tutup rapat. Semprotnya pakai tadi EM4 sudah disebutkan ini ya. Ini kita bisa bikin sendiri. Kapan-kapan kita bisa belajar. Ya, bikin sendiri. Kalau kita bikin sendiri, kalau EM4 ini lebih masih tidur bakterinya. Jadi harus dibangunkan pakai gula atau molase. Ya, jadi jangan nanti dicampur semprot kayak itu mau sampai kapanpun tetap hasilnya nggak akan maksimal karena bakterinya masih tidur. Gitu. Ya harus kasih gula. Tapi kalau kita bikin sendiri nanti bisa langsung disemprotkan. Pernah nggak kehabisan ini? Atau kalau pakai yang 4 ya. Jadi kalau darurat, ini saya kasih tahu, kalau darurat kita kehabisan, misalnya nggak disemprot kan dia akan bau nantinya. Nah biar nggak bau harus disemprot, itu kita bisa pakai terasi.
Ya, terasi 1 ruas jari dicampur dengan gula Jawa atau gula pasir 2 sendok, airnya 300 sampai 500 ml. Udah langsung pakai boleh. Itu kalau darurat soalnya. Bakterinya kalau di terasi kan terlalu sedikit, ya. Tapi kalau darurat itu, kalau ditambah Lombok nanti bisa jadi, iya. Kalau terasi semua punya ya di rumah ya. Oke. Nah, kalau bau itu berarti pupuk cairnya belum sempurna. Kalau belum sempurna itu dituangkan lagi aja. Masukkan lagi itu terus menerus sampai dia bisa tidak berbau. Nah, ini boleh dicium ya baunya. Berbau enggak gitu kan. Kalau sudah berhasil dia tidak akan bau. Ya. Enggak berbau ya, Bu ya? Iya. Jadi nanti pupuk cairnya, karena di sini sudah ada yang bikin, maka saya langsung kasih rahasianya. Kalau kita serius mau bikin pupuk, gitu ya. Misi kita kan bukan bikin pupuk ya. Tujuan kita tadi mengelola limbah dapur, gitu ya. Nah sekarang kalau kita serius mau bikin pupuk, itu bahannya kita bagi 3. Berarti wadahnya juga perlu 3, bener ya? Ini kalau serius, kalau enggak ya campur aja lah. Nah, yang pertama itu namanya pupuk vegetatif. Vegetatif itu untuk bunga, untuk daun gitu ya, untuk pertumbuhan. Nah, di situ kita bisa semua ya yang dari sayur-sayuran, itu apa istilahnya? Gagangnya bayam, kangkung. Nah, itu semua masuk itu akan cenderung jadi vegetatif, pupuk vegetatif. Kalau yang kita masukkan itu dari buah-buahan gitu ya, bukan buahnya ya, kulitnya aja itu. Ya kan? Kalau kita ngupas ada kulitnya ya. Makan rambutan ada kulitnya, bener ya? Itu kalau kulit-kulit buah-buahan, termasuk buah-buahan yang busuk kita masukkan, dia akan kuat di generatif. Jadi di bunga buah nantinya. Tuh. Nah, yang ketiga itu khusus untuk yang pestisida. Ya, kalau pestisida itu bahannya pon-pon. Pon-pon itu jahe, kencur, temulawak kulitnya aja, jangan gelondongan ya, nanti pukul malah gitu kan. Ya, kulitnya termasuk kulit brambang, kulit bawang itu kuat di pestisida. Gitu ya. Jadi itu kalau kita serius mau mengelola. Nah, tadi untuk mengatasi bau itu sebelum bau saya akan cerita. Ada yang pernah ketemu belatung enggak? Waktu ngolah? Ada? Iya. Terus kalau ngolah belatung berani enggak dengan belatung? Ada yang berani? Kalau berani biarkan saja. Karena serangganya namanya belatungnya adalah BSF ya. Black Soldier, F-nya apa ya saya lupa. Nanti tak tanya lagi ke Bu Irna. Itu dia membantu mengurai dan tidak bermasalah di kesehatan. Yang BSF itu ya, dia juga nggak bisa nyengat. Tapi kalau kita takut, nanti kan malah rasidomolak, bener ya? Ya krogel-krogel, mencelat ya. Nah, jadi kalau kita khawatir dengan belatung bisa kita atasi. Caranya yang pertama adalah di sini saya taruh atas ya biar kelihatan. Nah, di sini ada lubang ventilasi, bener ya? Nah, lubang ventilasi ini bisa dikasih dilingkari pakai sabun colek. Ya, jangan ditutup, dilobangin aja. Ya, pinggirnya. Terus termasuk di tutupnya sama di ulirannya itu dikasih sabun colek. Tujuannya agar belatung yang sudah dewasa tidak bisa masuk, tidak bisa bertelur. Gitu ya. Tapi ada tapinya. Bisa enggak kita masukin buah-buahan busuk? Bisa ya? Sudah ada telurnya di dalamnya. Bisa ya? Kita masukin terus netes. Keluar lagi bisa kan? Jadi, ya. Terus gimana ngatasinya? Katanya dikasih sabun colek enggak keluar, ternyata bukan dari dewasanya, memang di buah atau bekas sari memang ada telurnya. Kalau sudah terlanjur di dalam itu kita bisa ngambil sekam, dedak. Ya ngerti ya? Kulit padi itu kita taburkan terus kita semprot pakai bioaktivator atau EM4. Tuh, kalau tidak ada dedak atau sekam boleh pakai gretchen.
Saya gampang ya. Nah sekarang kalau untuk mengatasi bau kita bisa menggunakan pelepah pisang. Tuh. Jadi pelepah pisangnya apa ya? Gebok. Geboknya itu kita masukkan gitu kan. Juga bisa pakai sabut kelapa. Nah, di sini pasar dekat kan? Iya, sabut kelapanya itu masukkan aja, dia nanti akan bisa menetralisir bau. Cukup nggak ya gitu ya? Ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Plastik, lingkungan, dan ekobrik. Ya, next, Mbak. Nah, next aja. Nah, kita ngobrol-ngobrol biar enak ya. Kapan kita menggunakan plastik? Ya, ada yang bisa bantu? Kapan kita pakai plastik? Setiap hari. Setiap hari itu kapan? Sekarang ya. Sekarang kita nulis pulpennya plastik, minum plastik, sedotane plastik gitu. Terus? Iya. Kita jalan-jalan ke sini tadi ada yang berangkat naik plastik? Ya. Ya motornya kan plastik semua itu sekarang ya. Bahkan sepeda kita keranjangnya aja sekarang sudah plastik ya. Bangun tidur tadi kira-kira masih setengah melek gitu, geragap-geragap cari apa biasanya? Ya, kalau trennya sekarang cari HP, bener ya? Nah, HP-nya dari plastik. Terus nanti jalan ke kamar mandi, di kamar mandi ketemu plastik lagi. Iya, cuy plastik. Apa lagi, Bu? Iya, embere plastik. Mau sikat gigi ini plastik. Odole wadahe plastik lagi gitu ya. Mau samunan samunya plastik. Itu baru kamar mandi gitu ya. Keluar ke dapur ketemu lagi plastik lagi. Iya. Jadi kita setiap hari itu lebih sering ketemu plastik daripada ketemu suami, bener ya? Oke, nah sekarang next. Kenapa kita pakai plastik? Murah, ya. Terus awet, iya betul. Ada lagi? Ya saya kasih hadiah dulu yang bilang awet tadi. Enggak Bu, saya kasih hadiah bros. Ya, itu bros dari bungkus pewangi. Ya. Di sampai mana? Sampai awet ya. Terus ada lagi? Murah, iya. Enggak minta aja dikasih, bener ya? Ya. Terus warna-warni cantik, gampang dibentuk ya. Next. Nah, sebenarnya apa itu plastik dan dari mana asalnya plastik? Yang bisa bantu jawab bener saya kasih hadiah. Yuk. Ada yang bisa bantu? Plastik dari pasar, betul ya, tapi plastik kurang sempurna. Ya, pasar itu plastiknya dari mana, Bu? Oh, dari toko ya. Toko dapat plastik dari mana? Dari pabrik. Pabrik dari mana? Dari sampah. Sampahnya dari mana? Dari kita. Berarti kita yang bikin plastik ya. Oh ya. Ya. Terus kita plastiknya dari mana? Dari pasar lagi, ya muter lagi ya. Ya, jadi plastik itu asalnya dari minyak bumi. Bahannya minyak bumi. Ya, bukan salah, kurang tepat aja ya. Gitu. Jadi muter-muter orang tekan gone. Ya, jadi plastik asalnya dari minyak bumi. Minyak bumi itu kalau kita bor itu kan mahal biayanya. Belum ngebor ya, baru neliti aja udah miliaran habisnya, ya kan? Makanya bahkan barang yang sebenarnya hasil dari pengeboran itu yang mesinnya dibuang nggak terpakai pun bisa digunakan. Ada kalau yang paling bagus untuk bahan pesawat terbang gitu ya. Terus ada yang Pertamax kita kenal kan? Ada premium, ada yang dulu kalau kita antri apa Lion itu, ya Lion bahasa Indonesianya minyak tanah gitu. Terus ada lagi yang limbahnya itu jadi aspal. Gitu ya.
Nah, ada yang nggak terpakai sama sekali, tadinya itu dibuang dulu, ternyata bisa digunakan untuk jadi bahan plastik, gitu ya. Dan plastik itu senyawa kimia padat yang sangat susah untuk diurai. Gitu. Jadi sejarahnya plastik itu untuk menolong lingkungan sebenarnya, diciptakan biar tidak bungkusnya itu tidak dari kertas, karena kertas itu dari pohon, bener ya. Nah itu pakarnya ada Bu Erna, nanti kita bisa belajar dari beliau. Nah, tujuannya plastik dipakai untuk berulang-ulang, berkali-kali. Plastik tidak pernah didesain untuk sekali pakai. Ya, pernah sikat gigi, sikatnya sekali pakai buang? Enggak. Iya. Nah, sekarang pernah kalau kita belanja kantongnya sekali pakai langsung buang? Wah, kalau itu hobi ya. Iya, soalnya orang kita nggak minta aja di pasar dikasih ya, geser ini kasih lagi, geser ini kasih lagi gitu. Penciptanya itu sebenarnya ya plastiknya itu juga digunakan berkali-kali, disai nanti pakai lagi. Oke, next. Masalahnya di sini masalahnya. Plastik tadi manfaatnya banyak ya. Ya, kita nggak bisa lepas dari plastik. Kacamata saya juga dari plastik. Saya datang ke sini tadi juga naik plastik. Bahkan saya berdiri sepatu saya pun yang saya injak ini dari plastik. Berarti plastiknya penting ya. Nah, kita tidak anti dengan plastik. Kita setuju penggunaan plastik. Masalahnya adalah setelah plastik kita selesai kita gunakan, kemana perginya plastik kita? Ke sampah ya. Ada lagi selain tempat sampah? Daur ulang ya. Terus ada lagi? Dibakar ya, bagus sekali. Tadi yang menjawab bakar udah dapat hadiah ya. Ya. Dibakar. Ada yang hobinya bakar-bakar siapa? Bisa? Nggak ada ya? Luar biasa ini. Yang hobinya buang sampah pada tempatnya? Oh iya, satu orang. Yang lain berarti buang sampah sembarangan ya. Berarti nanti tadi doa-doa itu makbul itu ya. Ya, bercanda. Oke, next. Ada yang seperti ini ya. Nah, biasanya ada 3 ini. Ada yang dibuang. Hah? Oh iya, wes tak kasih hadiah. Ini saya kasih hadiah pupuk cair. Nanti pupuk cairnya penggunaannya tetap diencerkan 10 kali air ya. Iya. Ya, nanti bisa bikin sendiri. Iya. Stok terbatas, mohon maaf ya. Jadi dulu sebenarnya saya pernah tinggal di Balok. Di perbatasan dekat kelurahan. Dulu saya buka percetakan di sana, tapi hanya untuk produksi. Tidak kantor terbuka. Kantornya malah justru ada 3 tempat di Sukoharjo, Kendal sama Weleri. Kendalnya di depan Pondok Modern itu tuh. Nah, saya produksinya di sini di Malok. Nggak kelihatan. Nah, itu pagi-pagi itu kan saya pasti buang air, buang air besar dekat sungai itu ya. Itu dulu mengalirnya indah sekali itu, sampah-sampahnya jalan-jalan. Sampai sekarang masih enggak itu? Oh masih. Dari mana itu? Ada yang lemparnya ke situ? Iya. Iya. Kalau orang Balok nggak ngaku biasanya ya. Orang Balok nggak buang sungai di sungainya Balok. Bener ya? Pasti dari sana gitu ya. Tapi orang Bandengan bilangnya itu kiriman dari Balok. Yang di Bandengan. Iya. Iya, makanya kalau kita tadi ya ngurusi sampahnya orang yang tidak ada habisnya tadi kan. Ada yang ini ya dibakar. Nanti kita bahas yang dibakar seperti apa. Nah, sekarang ada yang dibuang sampah pada tempatnya. Ada ya tadi ya. Nah, satu orang tadi. Yang lain sembarangan toh? Oh, pada tempatnya. Tempatnya di mana? Oh, di kebun. Kebunnya siapa? Kebunnya siapa dulu? Ya. Ada yang dipilah, yang sudah dipilah? Ada? Oh iya, luar biasa. Jadi yang organik langsung masuk, nggak usah nunggu banyak. Jadi baru iris-iris langsung aja masuk. Gitu ya. Di dapur itu ya ada makanan basi. Kalau bisa naik dulu kan, kalau nasi bisa di PP ya. Kalau nggak terpakai masukin aja, gitu. Semprot cepet. Nah, yang dipilah ada yang dibawa kerongsok nggak?
Ada. Ada yang dibawa ke bank sampah enggak? Belum ya. Hah? Oh iya, luar biasa. Jadi boleh ya, istilahnya nanti yang punya nilai ekonomis tinggi bisa dibawa ke bank sampah, bisa juga dirongsokkan daripada jadi masalah. Nah berarti sebenarnya udah bagus Melok, udah dipilahin gitu ya. Nanti yang kaca itu kalau bank sampah mau nerima biasanya. Kalau yang rongsok kan nggak mau. Nah itu dikumpulin, kalau banyak misalnya nggak ada bank sampah bisa juga koordinasi dengan LH. Kalau banyak LH mau ngambil itu. Terus, nah ini yang buanglah sampah pada tempatnya. Ada ya? Biasanya larinya kemana? Ke TPS, bener nggih? Dari TPS bawa ke TPA. Tadi dulu jualannya kan jelek, grunjal, ada ya? Ya, grunjal bur. Sekarang jalannya udah bagus, masih gitu enggak? Iya, malah ngebut, bure lo banter lagi, bener ya? Ya. Next. Nah, sekarang bagaimana dengan industri daur ulang? Saya tidak bicara kerajinan daur ulang. Kerajinan daur ulang bagus. Ya, kerajinan daur ulang kan tadi kita bikin kembang, bikin bros, bikin tas itu ya. Sekarang bagaimana dengan industri daur ulang plastik, khusus plastik ya. Industri daur ulang plastik itu di Indonesia pabriknya terbesar ada di antara Sidoarjo dan Surabaya di Jawa Timur sana. Nah, ternyata plastik kita di sana itu dimasukkan ke air dulu. Itu yang kualitasnya bagus itu yang mana saya tidak tahu, tapi ada yang terapung, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Tidak semua dipakai. Yang tidak dipakai itu dibuang ke laut. Itu kabar buruknya. Dan luar biasanya Indonesia adalah penghasil sampah kelautan terbesar nomor 2 di dunia. Ya. Balok nyumbang enggak? Oh nyumbang ya kan. Tadi kan kalinya lewat itu kan enggak di Kali Balok, di Kalimantengan. Ya. Ya. Oke, sekarang next. Jadi kalau mau ngerongsokkan atau ke bank sampah, saran saya yang nilai, kalau plastik, khusus plastik, yang nilai ekonomisnya tinggi. Jangan yang rendah ya. Kalau yang rendah itu nanti apa ya? Misalnya gudangnya juga di sana gitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan, industri daur ulang. Nah sekarang pertanyaan saya gini, botol plastik, kalau masuk ke pabrik didaur ulang, bisa nggak dari botol lagi? Ya, iya nggak bisa. Yang jawab tidak bisa sinten tadi? Oh yang belakang belum dapat hadiah gitu. Iya. Ya saya kasih hadiah kok saya. Nah. Yeah. Jadi sampai mana tadi saya lupa. Daur ulang ya. Bisa enggak ini kembali botol seperti ini jadi botol lagi? Enggak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu yang ikhlas. Waduh, sinten? Iya. Jadi botol ketika masuk ke pabrik didaur ulang, dia tidak bisa jadi barang yang sama lagi. Dia akan turun kualitasnya. Bisa jadi sedotan, bisa jadi kresek, gitu ya. Tuh. Lama-lama dia akan habis nilai ekonomisnya. Ada yang pernah merongsokkan kresek atau sedotan? Ada? Ke bank sampah ada ya? Dapatnya kecil banget nilai ekonominya ya. Saya pernah soalnya itu gede gitu, itu saya kasihkan ke Bu Nunu ya, itu nggak nyampe 10.000 dapatnya, padahal seakan gede gitu. Next. Nah, sebenarnya daur ulang tujuannya baik, kita pengen meniru alam. Nah, jadi pohon itu kalau rontok daunnya, ada ya rontok daunnya, rontok rantingnya, jatuh ke tanah, oleh tanah diserap jadi unsur hara gitu ya, jadi pupuk lagi, diserap tanaman lagi, tanamannya tambah subur rontok lagi, muter gitu ya. Tapi kenyataannya tadi ternyata tidak bisa. Recycle itu tidak ada, yang ada adalah down cycle. Istilahnya down cycle, terus menerus turun kualitasnya.
Itu. Next. Nah, kenyataannya setiap molekul plastik akan berakhir di lingkungan. Nah, seperti ini. Ada yang bisa bantu saya? Apa itu lingkungan? Apa yang disebut dengan lingkungan? Lingkungan adalah tempat di sekitar kita, luar biasa. Udah dapat hadiah tadi ya? Ya, segala sesuatu yang berada di luar kita itu disebut dengan lingkungan. Itu. Nah, plastik kita ini masuk ke lingkungan. Bisa lingkungan tetangga, bisa enggak? Bisa. Bukan tetangga rumah, tetangga desa pun bisa ya. Bandengan itu dapat dari sini juga. Darupono itu juga dapat dari Balok. Bener ya? Nah, Balok. Darupono itu kalau kita lewat tahun 2019 awal, sampahnya masih di bawah. 2009 akhir sudah di atasnya jalan raya. Bener ya? Sering enggak itu terbakar? Pernah ya? Pernah. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, pernah lewat sana? Yang sudah pernah lewat? Oh iya, jujur. Kalau lewat sana itu kira-kira di kalem-kalem ke apa dikebut? Sebabnya? Bau. Besok coba sesekali ya sampai sana mandek kondisi. Mandek, terus kalau perlu berkunjung masuk sebentar aja. Kenapa enggak mau? Baunya enggak? Kita yang lewat aja gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang tinggal di sana seperti apa rasanya? Grundel enggak kira-kira? Kalau yang grundel satu orang sehari, kita dosa enggak? Dosa. Kalau yang grundel sekampung, dosa kita lebih banyak enggak? Lebih banyak. Kalau yang grundel itu sudah satu desa, bukan sedino, bendino, berarti dosa kita banyak enggak? Sangat banyak. Gitu itu kalau pas kebakar kabut asap, bukan satu desa korbannya, pernah 3 desa, bener ya? Grundel enggak 3 desa? Kita dosa enggak? Dosa. Bahkan kita lewat, kita grundel enggak? Berarti kita dosa tambah lagi enggak? Berarti dongannya awake dhewe ya. Kan itu sama kita.